Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'dil rijali wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas tentang syahadat tauhid, yaitu apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita pahami dengan kalimat syahadat. Setiap orang Islam ketika mengucapkan kalimat syahadat, maka diperintahkan agar mereka selain mengucapkannya juga mengerti kandungan maknanya. Yang lalu kita bahas kandungan makna secara ringkas dari syahadat tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi dan saya meyakini. Yakin itu apa yakin? Tahu pasti kebenarannya. Maka kita harus tahu pasti kebenaran bahwa Allah itu Tuhan. Kita tidak boleh hanya ikut-ikutan mengatakan Allah itu Tuhan, tapi kita harus tahu pasti kalau Allah itu memang benar-benar Tuhan, gitu loh. Jangan pakai katanya, jangan. Terus dari mana taunya, Bib, kalau Allah itu Tuhan? Taunya ya dari mengenali sifat-sifat ketuhanan, gitu dong. Kalau kamu sudah tahu sifat ketuhanan,
maka sifat ketuhanan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Maka ayat itu dan seluruh maknanya itu mengandung penjelasan tentang sifat-sifat ketuhanan. Dari situlah kita yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu betul-betul Tuhan, dan selain Allah itu bukan Tuhan. Jadi kita diminta untuk mengenali sifat-sifat Allah dari 3 keadaan, yaitu sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi Allah. Nanti secara jelas di kitab ini akan dijelaskan seluruh sifat-sifat itu secara terperinci insya Allah. Lalu setelah mengerti syahadat tauhid, syahadat yang berikutnya adalah syahadat Rasul, yaitu meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita juga tidak boleh ikut-ikutan hanya mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, tapi kita harus sampai pada yakin, mengetahui secara pasti kebenaran bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Dari mana kita tahunya? Kan kita nggak ngelihat, Bib. Kembali ya dari sifat-sifat kerasulan. Nggak usah kita lah. Orang yang berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak yang tidak mengimani kalau dia adalah utusan Allah. Kenapa? Karena mereka yang melihat langsung Nabi Muhammad tidak bisa mengenali sifat-sifat kenabian. Makanya walaupun berjumpa tetap tidak menyaksikan kalau pada dirinya Muhammad bin Abdullah itu terdapat sifat-sifat kerasulan. Kita yang hidup ratusan tahun, ribuan tahun setelah Nabi Muhammad tidak melihat fisiknya beliau, tidak berjumpa dengan tatap muka langsung, tapi kita meyakini, kita mengetahui secara pasti bahwa pada diri Nabi Muhammad terdapat sifat-sifat kerasulan. Apa sifat-sifat kerasulan itu? Yang pertama, siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Tidak ada satupun ucapan Nabi Muhammad yang dijumpai bohongnya. Maka apabila kita menjumpai orang yang demikian, maka dia pasti utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Nabi itu boleh saja salah kalau ngomong. Selain Nabi boleh saja bohong kalau ngomong, tapi tidak bagi para Nabi alaihimus salatu wassalam. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mempunyai sifat-sifat kerasulan, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Terus para nabi juga diberikan oleh Allah mukjizat. Dan kita sekarang masih menjumpai mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu sesuatu yang bisa mengalahkan orang lain, sesuatu yang diberikan Allah kepada para nabi yang gunanya menantang musuh-musuhnya nabi. Siapa musuh-musuh nabi? Orang-orang kafir yang mereka tidak mengimani tentang
kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menantang, mereka melecehkan, mereka menghina. Maka Allah memberikan mukjizat untuk melawan mereka, dan mukjizat tidak bisa dikalahkan. Quran mukjizat yang sampai kepada kita, dan itu akan terus menjadi sesuatu yang kita pakai sebagai pedoman sampai nanti hari kiamat, dan tidak terkalahkan. Apa artinya terkalahkan? Artinya terkalahkan ada yang lain yang bisa mempunyai yang seperti itu, melebihi apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan itu enggak ada. Contoh, setiap ilmuwan, setiap orang-orang yang cerdas, setiap para peneliti itu, mereka ketika membuat sebuah penelitian, lalu mereka bisa menghasilkan kesimpulan, mereka membuat sebuah buku atau catatan tentang hasil riset mereka dan kegunaannya di masyarakat. Maka buku itu ketika betul-betul bermanfaat akan dipakai oleh seluruh manusia. Kita banyak menggunakan buku-buku itu dulu. Lalu setelah nanti 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, muncul peneliti baru yang penelitiannya lebih hebat dari pendahulunya, maka dia akan membuat buku lagi, dan buku yang terdahulu akan hilang, akan disingkirkan. Kenapa? Karena ada yang lebih baru dan lebih akurat, lebih bermanfaat untuk dipakai. Ini terjadi terus menerus begitu. Nanti muncul lagi generasi berikutnya, nulis buku lagi, yang lama hilang. Muncul lagi yang baru generasinya, nulis buku lagi sebagai pedoman, yang lama hilang. Itu perjalanan dunia yang dipakai mengikuti pedomannya para ilmuwan, para para cendekiawan. Tapi beda dengan Al-Quran. 1400 tahun yang lalu hingga sekarang tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Semua mengakui kebenarannya, dan Al-Quran itu update, artinya mengikuti zaman, tidak luntur oleh zaman, tidak terkalahkan oleh zaman, hingga sampai sekarang pun Al-Quran menjadi pedoman ilmu pengetahuan. Informasi yang diberikan Allah kepada kita, di dalamnya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang oleh semua orang di dunia dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan ini, mau itu orang kafir apalagi orang Islam. Hingga di dalam Al-Quran Allah menantang, fa'tu bisuratin mim mislih, maka datangkanlah satu surat yang seperti Al-Quran kalau memang kalian menganggap Al-Quran ini hanya dari Muhammad, bukan dari Allah. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun orang yang sanggup membuat satu surat yang seperti Al-Quran. Ditantang satu surat, nggak ada yang sanggup. Allah turunkan tantangannya, kebanyakan satu surat, satu ayat saja. Maka sampai sekarang tantangan itu masih terjadi, dan tidak ada satupun yang bisa melawan, yang bisa menunjukkan dia bisa membuat sesuatu yang seperti Al-Quran. Kenapa kok nggak bisa? Setiap kalimat dalam Al-Quran mengandung petunjuk. Bukan satu ayatnya, satu kalimat per kalimatnya mengandung petunjuk. Kenapa Allah pakai kalimat ini? Kenapa yang dipilih nggak kalimat yang ini? Kenapa pakai itu? Satu persatunya mengandung petunjuk untuk kita. Hingga dari situlah kita meyakini Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran petunjuk dari Allah, dan pembawanya pasti seorang utusan.
dan dia sidik, tabligh, amanah, fatona. Walaupun kita nggak melihat fisiknya, tapi kita mengimani pada dirinya, pasti terdapat sifat-sifat kerasulan, sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Makanya ketika kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya juga bersaksi dan saya juga meyakini, kita bersaksi mengetahui tentang Nabi dan juga meyakini bahwa tahu benar kalau dia betul-betul utusan, bukan katanya. Jangan kamu kok ikut Nabi Muhammad kata siapa? Kata bapak saya. Nabi Muhammad utusan Allah, bukan kata bapak, bukan. Tapi itu fakta. Dari mana taunya? Dari mukjizat yang dibawanya. Setiap pembawa mukjizat pasti sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya, loh, bukan pakai mata. Pakai mata bagaimana? Yang ketemu Nabi aja banyak yang ingkar, yang nggak iman. Kita nggak pakai mata, tapi pakainya hati. Kenapa? Ketika melihat mukjizat, hati kita memahami ini betul-betul dari Allah, bukan dari dirinya Nabi Muhammad, karena tidak ada satupun yang bisa membuat yang seperti yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sama aja ngomong, saya bersaksi Nabi Muhammad itu sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Karena sifat seorang utusan ya punya yang 4 tadi. Utusan Allah dan hamba Allah. Bukan utusan Allah dan anak Allah, bukan. Tapi abduhu wa rasuluhu, hambanya Allah dan utusan Allah, bukan anak Allah, bukan. Jadi kita mengimani demikian. Seluruh nabi, Nabi Adam, sampai Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya hamba Allah dan utusan Allah. Jadi nggak ada nabi-nabi yang terus jadi anaknya Allah, nggak ada. Semua nabi itu diutus oleh Allah hanya mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Nabi Musa mengajak kita menyembah Allah yang Esa. Nabi Ibrahim mengajak kita menyembah Allah yang Esa. Nggak ada Allah turunkan anak, Allah turunkan istri, nggak ada. Karena Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu nggak butuh kepada anak, Allah nggak butuh kepada bapak, Allah nggak butuh kepada istri. Itu semua tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kesaksian kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kesaksian tentang Nabi ini didasari dengan ikut-ikutan pendapat orang lain. Kalau ikut-ikutan berarti nggak yakin seyakin-yakinnya. Kita harus yakin, maknanya tahu pasti kebenaran hal tersebut. Terus setelah kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, maka kita disuruh mengenal Nabi Muhammad lebih lanjut. Dari mana kita mengenal? Dari berita secara mutawatir. Apa mutawatir itu? Mutawatir itu berita yang disaksikan oleh banyak orang.
lebih dari 4 orang, 5 orang memberitakan berita yang dibawa lebih dari 5 orang, maka berita itu dijamin kebenarannya, gitu loh. Namanya berita yang mutawatir. Yang melihat Nabi Muhammad kan nggak cuma 1 orang, tapi banyak orang. Bahkan sampai puluhan orang, bahkan sampai ratusan orang. Semua yang memberitakan ini memberitakan lagi kepada orang setelahnya. Contoh, banyak orang yang sudah pergi ke Mekah dan melihat di sana ada tembok kotak berwarna hitam namanya Ka'bah. Ente pernah lihat? Pernah lihat belum? Mudah-mudahan semuanya lihat semua. Bisa ziarah Mekah, ziarah Madinah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita belum pernah lihat yang namanya kotak hitam di sana. Tapi setiap orang yang pulang umroh ngasih berita di sana ada tembok kotak hitam. Semua nggak ada yang ngomong hijau, kuning, merah, semuanya ngomong hitam semua. Lah, berita yang datang dari banyak orang yang melihat ini namanya berita mutawatir, gitu loh. Nggak mungkin berita itu membohongi kamu, nggak. 1000 orang melihat Ka'bah, pulang dari sana sengaja ke Indonesia mau bohongin kamu. Yuk kita kompak, yuk bohongin si Anu, kita bilang aja di sana ada kotak Ka'bah warnanya hitam. Nggak ada begitu, nggak ada. 1000 orang melihat Ka'bah, memberitakan kepada kita, dan semua beritanya itu benar. Itu namanya berita secara mutawatir. Lah, apa yang kita terima berita secara mutawatir? Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki. Siapa yang lihat? Yang lihat dia laki-laki siapa? Orang yang hidup pada masanya, memberitakan kepada orang setelahnya. Itu berita secara mutawatir. Nah, kalau Nabi Muhammad sidik, tabligh, amanah, fatona, nggak usah diberitakan mutawatir. Kenapa? Itu harus yakin, nggak perlu pakai katanya orang. Tapi kalau sifat yang seperti laki-laki, ganteng, dia makan, dia minum, dia duduk, pakai bajunya ini, itu harus diberitakan secara mutawatir. Nabi Muhammad adalah orang laki-laki. Beliau orang Arab, bukan orang Jawa, bukan orang Persia, bukan orang bule, bukan orang Cina, bukan, tapi orang Arab. Makanya Nabi katakan, awas, jangan benci sama Arab. Hati-hati nih. Kamu benci sama Arab, bisa jadi orang munafik kamu. Kenapa? Ada 3 hal yang dimuliakan Allah pada Arab. Yang pertama, Nabi Muhammad diutus dari bangsa Arab. Berarti nggak sembarangan orang, Allah yang milih. Kenapa nggak dari Jawa aja? Nabi yang terakhir dari jembatan 5 namanya. Kok nggak begitu gitu loh? Yang dipilih dari Arab. Berarti ada yang istimewa sama orang Arab. Terus Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi jangan macem-macem ente. Dasar Arab sialan. Oh, hati-hati. Ada Nabi Muhammad di situ, kamu sialan-sialanin, hati-hati ente. Kayak ini ngomong begini, orang Jawa itu bajingan semua. Orang Jawa kok bajingan semua? Berarti ada Pak Soekarno,
ada Pak Harto, ada Diponegoro, ada Wali Songo, kan Jawa semua itu. Berarti sialan semua dong. Hati-hati kamu ngomong. Makanya jangan sembarang menghina orang Arab. Kenapa? Di dalamnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau benci orang, mau mencaci orang, menfitnah orang, individunya, jangan kelompoknya. Karena kalau kelompoknya di dalamnya ada orang-orang yang mulia yang nanti akan ikut kamu hina dia. Nabi Muhammad orang Arab, anak cucu Nabi Adam. Kenapa? Anak cucu Nabi Adam gak cuman orang Arab. Nabi Adam melahirkan anak-anak dari berbagai bangsa macam-macam. Satu bapak moyangnya, keluarnya orang sedunia. Ada Arab, ada Jawa, ada Cina, ada bule, ada macam-macam. Nah, diantaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu keturunan Nabi Adam yang berbangsa Arab. Ada yang bangsanya Israel, ada yang bangsanya Kipti, orang Mesir, ada yang orang Jawa. Ini berbangsa yang bermacam-macam, tapi semuanya anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Terus ayahnya Nabi Muhammad itu namanya Sayyid Abdullah. Ini anak-anak kita harus tahu. Ini berita secara mutawatir. Abdullah nama ayahnya. Apal kamu? Aminah ibundanya. Kakeknya Abu Thalib. Apal? Apal enggak? Harus apal. Kalau kamu enggak apal, yang mau kamu apalin apa? Pancasila doang. Dapat apa ente apal Pancasila? KTP. Kalau enggak apal, enggak dapat KTP. Lah ente apal ini dapatnya apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ente akan jadi orang-orang yang dianggap peduli sama Nabi Muhammad, melaksanakan perintahnya Allah, memuliakan Nabi Muhammad, lebih mengenal pada Nabi Muhammad, hingga kamu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih mereka kok saya harus hafal nama-namanya? Mereka adalah tuan kita. Mereka adalah panutan kita. Bagaimana kita kok enggak mengenal panutan kita? Enggak mengenal orang-orang yang kita muliakan. Terus kalau kamu enggak mengenal mereka, siapa lagi yang mau kamu kenal dan kamu akan muliakan? Ayahnya namanya Sayyid Abdullah. Ibunya namanya Siti Aminah. Kenapa kok pakai Siti? Siti itu apa? Siti itu panggilan kemuliaan. Orang-orang dulu kalau manggil orang mulia ditambahin pakai Siti, Siti Aminah, Siti Aisyah. Jadi itu panggilan. Kalau di sini itu ngomongnya seperti Sayyidah atau Sayyid. Kalau orang sering manggil saya Habib, itu panggilan kemuliaan. Maka bagi wanita ada namanya Siti, atau dipanggil apa dalam bahasa Arab namanya Sayyidah atau Hubabah. Sayyid Abdullah nama ayahnya, ibundanya bernama Sayyidah Aminah. Kakeknya bernama Sayyid Abdul Muttalib. Eyangnya bernama Sayyid Hashim. Kalau anak
terus bapak, kakek. Di atas kakek apalah namanya? Di atas kakek namanya apa? Bahasa Indonesia dong, yang bahasa Jawa. Buyut kan bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesianya? Di atasnya kakek apa? Kakek-kakek. Eyang. Yawa. Sunda uyut. Jawa eyang. Eyang putri, ada eyang kangkung. Itu bahasa apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Enggak ada. Adanya bapaknya kakek. Sama kayak bahasa Arab. Bahasa Arab juga enggak ada. Adanya abal jad. Bapaknya kakek. Jadi bapaknya kakek Nabi disebutnya kalau bahasa Jawa apa? Eyang. Namanya Sayyid Hashim. Terus di atasnya buyut apalagi coba? Tambah keder lagi kamu. Kalau Jawa punya nama sampai 7 nama keturunan. Ada udek-udek siwur. Kenapa? Apa yang habis? Kencang begini habis. Berbek. Emang kita dengerin? Dengeran. Oh, kira lu nggak dengerin. Kalau kamu buka kamus Jawa, itu dalam bahasa Jawa lengkap, ada bapak, kakek, buyut, eyang, udek-udek siwur, ada uplek-uplek suweng, ada udek-udek lengkap sampai 7 keturunan lengkap namanya. Itu orang Jawa. Makanya orang Jawa itu kalau ngasih nama lengkap. Kalau dalam bahasa Indonesia, nasi sepiring disebutnya apa? Ya nasi. Kalau nasi satu namanya apa? Nasi bahasa Indonesia. Kalau Jawa lengkap. Ada satu namanya upo. Kalau sepiring, sebudak, ada lagi namanya. Itu orang Jawa lengkap kalau ngasih nama. Makanya Wali Songo datang kemari, semua kitab-kitab Arab dijawakan. Kamu ngaji di Sunda, kitab Arab dijawakan dulu, baru disundakan. Nggak ada kitab Arab dari Arab ke Sunda, nggak ada. Arab ke Jawa dulu, baru Sunda. Kenapa? Karena Jawa lengkap bahasanya, gitu loh. Bisa menandingi lengkapnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu nyebut macan itu punya 1000 nama. Mau macan, singa, harimau, apalagi. Udah segitu doang kamu. Orang Arab nyebutnya 1000 nama, cuma menyebut satu jenis hewan. Banget luasnya bahasa Arab. Nah yang bisa nandingin diantaranya bahasa Jawa. Indonesia ini ngadopsi bahasa Jawa banyak, ngadopsi bahasa Arab banyak, karena aslinya Indonesia nggak ada bahasanya. Jadi sempurna berbahasa itu akan bisa memahami secara utuh pengetahuan itu, ya. Jadi ini semuanya adalah silsilah atau nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nasab ini disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap orang Islam harus tahu sampai ke Sayyid Adnan. Nabi menyebutkan nama dirinya sampai ke bapaknya, sampai ke kakeknya, terus sampai ke salah satu eyang-eyang beliau namanya Sayyid Adnan. Kenapa enggak dilanjutkan sampai ke Nabi
Ismail, ke Nabi Ibrahim, terus lanjut lagi sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Adam alaihis salam, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Oh, itu hafal tuh. Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Kata ulama, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena tidak pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, boleh nggak kalau saya menyebutkannya, Bib? Hukumnya makruh. Makruh itu bukan haram. Makruh itu meninggalkan kesunahan, gitu loh. Yang sunnahnya sampai kepada Sayyid Adnan. Lebih dari itu sudah nggak sunnah lagi. Kenapa? Karena nggak pernah disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini kalau ketika kita bersaksi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi dan saya meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka yang tersimpan dalam hati kita, saya meyakini dia adalah orang yang sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Karena itulah sifat-sifat seorang utusan. Dengan mengetahui itu, kamu tahu pasti kalau dia betul-betul utusan Allah, bukan katanya, bukan berita, bukan, tapi langsung tahu tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lanjutnya kita akan bicara lagi nanti tentang yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad itu kepada semua manusia, jin dan malaikat. Kita akan sambung nanti perjumpaan yang akan datang insya Allah. Maka hari ini kita sudah bicara dua pengertian. Yang lalu pengertian syahadat tauhid, hari ini pengertian syahadat Rasul. Maka nanti di kitab ini akan dijelaskan satu persatu tiap-tiap sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam, ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana. Mustafa